Suatu ketika, ada seorang wanita penenun yang tinggal di sebuah dusun kecil dengan putrinya bernama Nora. Sementara wanita itu memintal benang sepanjang hari, Nora tidak mau membantunya. Nora benci suara roda yang berputar. Dia suka melukis. Ibunya menganggap melukis itu adalah buang-buang waktu. Nora, Nora, sayang, kau sedang apa? Bantu ibu memutar benang. Tunggu sebentar, Ibu. Lukisanku baru saja selesai. Sudah berapa kali Ibu katakan bahwa melukis adalah buang-buang waktu? Apa kau tidak kasihan padaku? Aku menenun sepanjang hari agar kita dapat uang dan semua yang kau lakukan adalah membuang-buang waktu seperti ini. Tapi Ibu, aku melukis untuk Tuan Tanah. Dia bilang dia akan membayar aku harga yang baik untuk itu. Itu tidak boleh. Kau bisa menjual 1 atau 2 lukisan kepada beberapa orang kaya. Berapa banyak orang seperti itu di kerajaan kita. Tapi semua orang membutuhkan kain. Jadi banyak yang akan membeli kain dari kita. Jadi habiskan waktumu untuk menenun. Ayo kerjakan sekarang. Ini hampir merupakan kejadian sehari-hari. Nora akan duduk melukis dan ibunya tidak akan membiarkannya. Suatu hari, ibunya sangat marah sehingga dia membuang cat dan kuas milik Nora. Nora duduk di dekat taman sambil menangis. Kebetulan sang ratu lewat tepat pada saat itu. Ketika dia melihat Nora menangis, ratu meminta keretanya dihentikan di depan rumah wanita penenun itu. Kusir, berhenti. Sekarang berhenti menangis. Apakah ini Yang Mulia Ratu sendiri? Selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang, Nyonya. Apakah dia ini adalah putrimu? Iya benar. Selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang. Kau cantik sekali. Terima kasih, Yang Mulia. Kenapa dia menangis? Apa masalahnya? Ada yang harus aku katakan, Yang Mulia. Putriku bekerja sangat keras. Dia suka berputar dan menenun. Aku terus menyuruhnya beristirahat, tapi dia tidak mendengarkan. Ibu? Ketika aku memaksanya untuk beristirahat, dia mulai menangis. Aku seorang wanita yang miskin, Yang Mulia. Dari mana aku mendapatkan cukup banyak benang sehingga dia bisa menenun sampai puas? Aku benar-benar merasa terkesan melihat seorang wanita yang sangat rajin di kerajaanku. Mengapa kau tidak mengirim putri kesayanganmu bersamaku? Aku suka suara roda berputar dan aku memiliki lebih dari cukup benang di istanaku. Kalau dia bisa menenun 3 ruangan penuh benang, maka aku akan membuatnya menikah dengan putra sulungku. Betapa suatu kehormatan bagi seorang wanita penenun miskin seperti aku, Yang Mulia. Terima kasih. Tapi Ibu... Oh, tidak usah khawatir tentang aku, putriku tersayang. Aku belum setua itu. Aku bisa menjaga diriku sendiri. Pergilah ke istana. Bagaimanapun, Yang Mulia sendiri telah bersedia untuk membawamu pergi bersamanya ke istana. Pergilah. Jadi, Nora harus pergi dengan ratu ke istana. Sang ratu membawa Nora ke 3 kamar yang dipenuhi dengan rami terbaik yang pernah dilihat oleh Nora. Sang ratu berkata padanya, Beristirahatlah hari ini, tetapi kau harus memintal semua rami ini secepat mungkin. Baiklah, Yang Mulia. Nora sangat bingung melihat semua rami sehingga dia tidak tahu harus berbuat apa. Dia menghabiskan sepanjang hari hanya melihat rami. Hari berikutnya, ratu terkejut melihat tidak ada yang dia lakukan. Oh, kau bahkan belum mulai memintalnya, Nora? Maafkan aku, Yang Mulia, tetapi aku sangat merindukan rumahku, sehingga aku tidak bisa bekerja. Aku minta maaf. Oh, aku mengerti. Jangan khawatir. Gunakanlah waktumu. Sang ratu pergi, tetapi Nora benar-benar khawatir. Dia tidak pernah benar-benar belajar cara memintal rami yang begitu halus dan dia benci melakukannya. Dia ingin memberitahu ratu kebenaran tentang bagaimana dia membenci pemintalan. Tetapi dia khawatir ratu akan menghukum ibunya karena dia berbohong. Nora sangat kewalahan sehingga dia mulai menangis. Tiba-tiba dia mendengar langkah kaki.
Dia melihat 3 wanita berjalan ke arahnya. Kalian siapa? Dari mana asal kalian? Tidak masalah siapa kami atau dari mana kami berasal. Yang penting apa yang kami lakukan di sini. Dan kami di sini untuk membantumu, sayang, kalau kau mengizinkan kami. Membantuku? Bagaimana? Kami tahu kau tidak suka memintal, jadi kami akan memintal seluruh rami ini untukmu. Benarkah? Terima kasih banyak. Bagaimana aku akan membalas kebaikan kalian? Kami hanya menginginkan satu hal. Tidak, dia tidak akan membiarkan kita. Kita ini terlalu jelek. Apa yang bahkan kita pikirkan? Ayo, mari kita pintar raminya dan pergi saja dari sini. Tapi, apa itu? Apa yang kau inginkan? Katakan padaku. Jika kami memintal semua rami, maukah kau berjanji untuk mengundang kami ke pernikahanmu dan memperkenalkan kami kepada semua tamu kerajaan sebagai bibimu? Dia tidak akan melakukannya. Lihatlah, ibu jari besar yang bengkak di kakinya. Lihatlah juga matanya yang menyipit dan bibirnya yang begitu memanjang. Dia tidak akan pernah mengundang kita dan juga sebelum menjadi keluarga kerajaan. Kami terlalu jelek, ya kan? Tentu saja aku akan mengundang kalian. Dan siapa bilang kalian jelek? Kalian membantuku di saat aku sangat membutuhkan. Itu lebih berharga daripada semua keindahan fisik di dunia. Aku tidak hanya akan mengundang kalian, tapi kalian akan berada di kepala meja kami, tepat di sebelah pangeran dan aku. Kau serius? Pangeran tidak akan marah atau mengolok-ngolok kami? Dia bahkan mungkin menolak menikahimu kalau kau memiliki wanita yang jelek seperti kami di kepala meja. Kalau sang pangeran begitu kejam menghina kerabat tercintanya akan menjadi pengantin, maka aku akan menolak untuk menikah dengannya. Sepanjang hidup kami telah diolok-olok dan yang kita dambakan hanyalah sedikit rasa hormat untuk semua kerja keras kami. Terima kasih, Nora. Sekarang perhatikan bagaimana kami akan memintal Rami menjadi benang terbaik yang pernah kau lihat. Lalu, 3 wanita penenun mulai bekerja dengan rodanya. Mereka bekerja sepanjang malam, dan pada pagi hari mereka telah menyelesaikan sebagian besar. Ketika mereka mendengar langkah kaki datang, mereka menghilang. Sang ratu datang untuk melihat kemajuan yang dibuat oleh Nora. Oh Tuhan, ya ampun, Nora, bagaimana kau bisa memintal begitu banyak rami hanya dalam 1 malam? Selamat pagi, Yang Mulia. Ya, aku belum pernah melihat rami terbaik dalam hidupku. Apakah kau sudah bekerja sepanjang malam? Itu benar. Yang Mulia, cara Rami berputar ke roda seolah-olah dengan sihir. Kau pasti merasa lelah. Istirahatlah sekarang. Baiklah, Yang Mulia. Terima kasih, tapi hanya setelah semua Rami ini dipintal. Nora tidak berbohong kepada ratu, tapi dia berhasil menjaga rahasianya terhadap 3 wanita penenun. Ketika ratu pergi, para wanita itu kembali dan melanjutkan pekerjaannya. Aku akan mengenakan gaun sutra merah untuk perjamuan kerajaan. Dan aku akan mengenakan sutra hijau. Dan aku akan memakai sutra kuning. Para wanita penenun itu sangat senang diundang ke pernikahan Nora dengan pangeran. Mereka memintal semua rami dengan riang, dan pada akhir minggu, ketiga ruangan rami dipenuhi dengan benang terbaik yang pernah dilihat oleh sang ratu. Aku tidak percaya ini, sayangku. Ini indah sekali. Aku sangat bangga. Terima kasih, Yang Mulia. Aku akan sangat merasa senang memiliki seseorang yang bekerja keras dan rajin sepertimu sebagai pengantin untuk anakku. Hubungi ibumu dan biarkan kami menyelesaikan pengaturan pernikahan. Karenanya, sebuah kereta dikirim ke rumah Ibu Nora untuk membawanya ke istana.
Nora menceritakan kepada ibunya segala hal tentang wanita penenun. Kau tidak berpikir untuk mengundang mereka ke pesta pernikahanmu nanti, bukan? Ibu, aku berjanji kepada mereka. Jangan bersikap bodoh, Nora. Bagaimana ratu dan pangeran bisa suka melihat wanita jelek seperti mereka menjadi tamu? Ibu, selamat siang, Yang Mulia. Selamat siang, Nyonya. Aku pikir sudah saatnya kita membuat daftar tamu. Apakah ada orang-orang tertentu yang ingin kau undang ke pesta pernikahan? Oh, tidak ada. Ibu, bagaimana kau bisa lupa? Yang Mulia, aku memiliki 3 bibi yang ingin aku undang. Tentu saja, sayangku. Aku akan mengirim seseorang ke rumah mereka untuk mengirimkan undangan. Yang Mulia, bibi-bibiku ini sangat dekat denganku. Mereka telah menunjukkan kepadaku keajaiban pemintalan. Aku ingin mengundang mereka sendiri dan meminta mereka untuk duduk di sebelahku di jamuan makan. Tentu saja, Nora. Lakukan saja sesukamu. Maka, Nora mengundang 3 wanita penenun yang sangat tidak disukai ibunya. Pada hari perjamuan, pintu aula terbuka dan masuklah 3 wanita penenun yang mengenakan sutra merah, hijau, dan kuning. Semua orang memandangi mereka, dan Nora bergegas menemui mereka dan memeluk mereka. Bibi-bibi favoritku, terima kasih sudah datang. Izinkan aku mengenalkan kalian kepada keluarga kerajaan. Yang Mulia Ratu, Yang Mulia Raja, dan ini adalah Pangeran Edward. Halo, bibi-bibi. Kami memiliki kursi yang disediakan untuk kalian. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Untuk semua bakat dan semua kerja keras kalian dan semua bantuan kalian, ini adalah yang bisa aku lakukan. Nora menyuruh mereka duduk dan pergi untuk menyambut beberapa tamu lain. Pada saat itu, Pangeran Edward tiba di sana untuk berbicara dengan wanita penenun. Aku harap kalian bersenang-senang di sini. Memang. Tapi aku berharap bisa menari, sayang. Ketika kau memintal, kau tidak bisa menari. Oh, kenapa? Lihatlah kakiku yang bengkak ini. Inilah yang terjadi ketika kau menjalankan roda berputar. Dan aku tidak bisa bernyanyi. Kenapa? Lihatlah apa yang terjadi pada bibirku karena menjilati utasnya. Dan aku berharap bisa berdiri di taman di malam hari dan melihat bintang-bintang. Tapi aku tidak bisa. Kenapa tidak? Semua upaya untuk melihat benang terbaik telah membuat mataku menjadi lemah. Itu terjadi ketika kau memintal. Oh, tidak. Nora, sayang, permisi sebentar. Ada apa? Aku mohon kau tidak pernah memintal lagi. Lihatlah apa yang terjadi pada bibimu karena memintal. Aku mohon. Tapi... Lakukan hal lain yang kau suka, sayangku. Tapi jangan memintal. Sebenarnya, aku bahkan tidak suka memintal. Yang aku sukai adalah melukis. Oh, maka aku akan membawakanmu cat terbaik di dunia. Dan kau akan melukis sesuka hatimu. Itu akan menjadi mimpi yang jadi kenyataan. Dan satu hal lagi. Tolong, biarkan bibimu tinggal di istana. Mereka telah bekerja keras begitu lama. Mereka pantas hidup damai dan tenang sekarang. Edward, kau benar-benar seorang pria yang sangat baik. Dengan cara ini, Nora tidak pernah harus menyentuh roda pemintal lagi. Dia bisa melukis sesuka hatinya, dan 3 wanita penenun tinggal bersama keluarga kerajaan di istana. Pangeran Edward dan Nora hidup bahagia selamanya.